Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan sekalian? Selamat datang kembali di channel Gubuk Sains. Ya, halo teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir kembali ke channel Gubuk Sains. Oke, kali ini kita akan diskusi dan belajar lebih lanjut. Ini materi baru, yaitu materi tentang formasi bidang kesehatan. Jadi, teman-teman yang mengambil formasi bidan, perawat, dokter, dan para medis lainnya, soal-soal ini bisa menjadi gambaran, ya, bagaimana nanti teman-teman bisa mengembangkan lebih luas lagi. Oke, untuk sumber dan referensi sudah juga dicantumkan di deskripsi ini, di video ini ya. Kemudian kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, perlindungan ya, agar terhindar dari wabah penyakit ini. Dan kita memberikan selamat, kemudian mendoakan kepada pejuang-pejuang garda terdepan kita, yaitu para dokter, para bidan, perawat, dan tim paramedis lainnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, lanjut ya, kita mulai. Oke, nomor 1. Fasilitas pelayanan primer yang menyelenggarakan sekaligus pelayanan kesehatan masyarakat atau PKM dan pelayanan kesehatan perorangan atau PKP adalah puskesmas. Selain itu, puskesmas juga sebagai penyedia pelayanan kesehatan dasar. Kajian penguatan kesehatan dasar di puskesmas bertujuan untuk A. Mencari permasalahan di masyarakat, B. Menganalisis kapasitas dan kesiapan puskesmas menjalankan SOP, C. Merumuskan strategi untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, D. Merencanakan regulasi baru untuk meningkatkan kapasitas puskesmas, atau E. Meningkatkan kebijakan strategis. Maka jawabannya adalah C. Di dalam buku penguatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas tahun 2017 oleh Kementerian PPN atau Bappenas, terdapat beberapa kajian yang bertujuan untuk 1. Menganalisis kapasitas dan kesiapan puskesmas menjalankan peran dan fungsinya sesuai regulasi yang berlaku dan menghadapi berbagai tantangan strategis. Kemudian nomor 2, merumuskan strategi untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas. Nomor 2, puskesmas berperan besar untuk mengurangi atau mencegah eskalasi biaya kesehatan karena pelayanan puskesmas bersifat intervensi hulu dalam proses A. Epidemiologi dan patofisiologi gangguan kesehatan penduduk, B. Toksikologi gangguan kesehatan penduduk, C. Observasi akhir kesehatan masyarakat, D. Diagnosa tingkat akhir, atau E. Pengurangan disparitas derajat kesehatan. Maka jawabannya adalah A. Hasil kajian menyimpulkan 5 hal berkaitan dengan puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan paling strategis. Salah satunya adalah untuk mengurangi atau mencegah eskalasi biaya kesehatan karena pelayanan puskesmas bersifat intervensi hulu dalam proses epidemiologi dan patofisiologi gangguan kesehatan penduduk. Nomor 3. Penguatan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas harus dilaksanakan secara komprehensif. Penguatannya tidak boleh parsial dan harus mencakup aspek-aspek berikut ini, kecuali A. Penegasan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi puskesmas, B. Mengatur ulang kelembagaan puskesmas, C. Memperkuat SDM puskesmas, D. Meningkatkan efektivitas pembiayaan, atau E. Peningkatan manajemen dan mutu pelayanan puskesmas. Maka jawabannya adalah B. Opsi B bukan jawaban yang benar, seharusnya adalah memperkuat kelembagaan puskesmas. Sementara opsi A, C, D, dan E adalah benar, ditambah dengan aspek penguatan pengelolaan obat dan alat kesehatan. Lanjut nomor 4, pelayanan kesehatan esensial yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan
dapat diterima secara sosial, dapat diakses oleh setiap individu atau keluarga, diselenggarakan dengan peran serta masyarakat, dan secara ekonomis dapat ditanggung oleh masyarakat dan negara. Hal-hal tersebut merupakan terjemahan strategi A. Sistem kesehatan nasional, B. Sistem pertahanan nasional, C. Pelayanan primer atau primary health care, D. Pelayanan sekunder atau secondary health care, atau E. WHO atau World Health Organization. Maka jawabannya adalah C. Pelayanan primer atau primary health care merupakan salah satu strategi yang direkomendasikan WHO dalam deklarasi Alma-Ata 1978 tentang pelayanan kesehatan esensial tersebut. Nomor 5. Saat ini, pelayanan kesehatan dasar di Indonesia memiliki 18 program pokok. Jika dikelompokkan, maka ke-18 program pokok tersebut dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu A. Pelayanan pengobatan, kesehatan masyarakat, dan sistem informasi. B. Pelayanan pengobatan, riwayat kesehatan, dan perilaku preventif. C. Kesehatan masyarakat, riwayat kesehatan, dan sistem informasi. D. Jenis penyakit, riwayat kesehatan, dan sistem informasi. Atau E. Jenis penyakit, tindakan preventif, dan pengobatan. Maka jawabannya adalah A. Di Indonesia, memiliki 18 program pokok pelayanan kesehatan dasar yang jika dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Pelayanan pengobatan, 2. Pelayanan kesehatan masyarakat, dan 3. Sistem informasi untuk menunjang pelayanan. Nomor 6. Suatu pelayanan kesehatan masyarakat perseorangan yang komprehensif mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis, merupakan A. Tujuan dari JKN, B. Manfaat dari JKN, C. Prinsip dasar dari JKN, D. Tujuan dari BPJS, atau E. Manfaat dari BPJS. Maka jawabannya adalah B. Berdasarkan UU SJSN pasal 22 ayat 1 dan 2 tentang manfaat JKN, yaitu pelayanan kesehatan masyarakat perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis. Sementara tujuan JKN atau UU SJSN pasal 19 ayat 2 yaitu untuk memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan akan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan. Nomor 7. Penyelenggaraan program JKN dan tata kelola BPJS memiliki payung hukum. Pasal UUD 1945 yang menjadi dasar hukum tertinggi yang menjamin penyelenggaraan program JKN dan tata kelola BPJS adalah A. Pasal 28G dan 32, B. Pasal 28G dan 33, C. Pasal 28G dan 34, D. Pasal 24H dan 31, atau E. Pasal 28H dan 34. Maka jawabannya adalah E. Pasal 28H dan 34 UUD 1945 adalah dasar hukum tertinggi yang menjamin hak konstitusional warga negara atas pelayanan kesehatan dan mewajibkan pemerintah untuk membangun sistem dan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan penyelenggaraan program jaminan sosial. Nomor 8. Undang-undang yang mengatur tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS adalah A. UU nomor 40 tahun 2004, B. UU nomor 24 tahun 2011, C. PP nomor 86 tahun 2013, D. Perpres nomor 12 tahun 2013, atau E. Peraturan Menkes nomor 59 tahun 2014. Maka jawabannya adalah B, yaitu yang kedua UU nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Oke, nomor 9. Penyelenggaraan JKN secara nasional didasarkan pada prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Berikut ini adalah prinsip asuransi sosial, kecuali A. Kegotong royongan antara kaya dan miskin yang sehat dan yang sakit. B. Kepesertaan bersifat wajib dan tidak selektif. C. Iuran berdasarkan presentasi upah atau penghasilan untuk pekerja yang menerima upah.
D. Kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terkait dengan iuran. Atau E. Dikelola dengan prinsip nirlaba. Maka jawabannya adalah D. Opsi A, B, C, dan E merupakan prinsip asuransi sosial. Sementara opsi D adalah prinsip ekuitas. Nomor 10. Dalam penyelenggaraan JKN terdapat 4 pelaku utama. Berikut ini yang bukan merupakan 4 pelaku JKN tersebut adalah A. Peserta JKN, B. BPJS Kesehatan, C. Fasilitas Kesehatan atau Vaskes, D. Pemerintah, atau E. Asuransi Jiwasraya. Maka jawabannya adalah E. Pembahasannya, penyelenggaraan JKN dilaksanakan oleh 4 pelaku utama, yaitu peserta JKN, BPJS, Fasilitas Kesehatan, dan pemerintah. Nomor 11. Suatu dokumen negara yang berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program atau kegiatan, indikator, target sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya merupakan rencana A. Nawacita Presiden, B. Program Legislasi Nasional atau Prolegnas, C. Kemaritiman Indonesia, D. Rencana Strategis atau Renstra Kemenkes, atau E. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Maka jawabannya adalah D. Rencana strategis atau Renstra adalah dokumen negara yang berisi upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program kegiatan, indikator, target sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Nah, Renstra ini disusun dengan mengacu pada visi misi dan nawacita Presiden yang ditetapkan pada Perpres nomor 2 tahun 2015. Nomor 12. Angka kematian ibu sudah mengalami penurunan, meskipun jauh dari target MDGs tahun 2015. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat, dan faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu adalah A. Hipotensi saat kehamilan dan pendarahan postpartum, B. Hipertensi saat kehamilan dan perdarahan postpartum, C. Kadar asam urat dan gula darah yang terlalu tinggi, D. Demam disertai flu dan batuk, atau E. Melahirkan secara prematur. Maka jawabannya adalah B. Hipertensi saat kehamilan dan perdarahan postpartum atau perdarahan pasca persalinan merupakan penyebab utama kematian ibu. Namun, penyebab ini sebenarnya dapat diminimalisir apabila kualitas antenatal care dilaksanakan dengan baik. Antenatal care atau disingkat ANC itu adalah pemeriksaan kehamilan oleh bidan atau dokter untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil. Oke, nomor 13. Berikut ini adalah beberapa laboratorium dan institut penelitian dan pengendalian HIV/AIDS di Indonesia. 1. Laboratorium Badan Litbang Kesehatan, 2. Laboratorium Balai Karantina Hewan, 3. Institute of Human Virology and Cancer Biology atau IHVCB Universitas Indonesia, 4. Laboratorium Biologi Universitas Negeri Yogyakarta, 5. Institut Penyakit Tropis atau ITD Universitas Airlangga, dan 6. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Laboratorium yang sudah terakreditasi dengan tingkat keamanan biologi 3 atau BSL-3 adalah bernomor A, 1, 2, 3, dan 4, B, 1, 2, 5, dan 6, C, 1, 3, 5, dan 6, D, 2, 3, 4, dan 5, atau E, 2, 3, 5, dan 6. Maka jawabannya adalah C. Potensi yang dimiliki Indonesia dalam pengendalian HIV/AIDS telah memiliki persiapan yang cukup baik. Salah satunya adalah laboratorium kesehatan yang terakreditasi dengan tingkat keamanan biologi 3 atau BSL-3 yang tercantum pada nomor 1, 3, 5, dan 6. Nomor 14. Dalam rangka menurunkan kejadian luar biasa atau KLB penyakit menular, telah dilakukan pengembangan Early Warning and Response System atau EWARS, atau Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR. Melalui penggunaan EWARS ini diharapkan
A. Terjadi peningkatan dalam deteksi dini dan respon terhadap peningkatan tren kasus penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB. B. Peningkatan angka kesehatan sejak dini. C. Menurunkan angka KLB di seluruh daerah. D. Menghindari penyakit menular dari luar negeri seperti SARS, flu burung, dan COVID-19. Atau E. Meminimalisir kematian akibat KLB suatu penyakit menular. Maka jawabannya adalah A. Penggunaan e-wars ini diharapkan terjadi peningkatan dalam deteksi dini dan respon terhadap tren kasus penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB seperti SARS, flu burung, dan COVID-19. Oke, nomor 15. Meskipun secara nasional kualitas masyarakat telah meningkat, akan tetapi disparitas status kesehatan antara tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan pedesaan masih cukup tinggi. Berikut ini adalah benar tentang disparitas tersebut, kecuali A. Angka kematian bayi dan ibu di pedesaan lebih tinggi. B. Angka kematian bayi dan ibu lebih tinggi di kawasan timur Indonesia dengan tingkat pendidikan yang rendah. C. Angka kematian bayi dan balita pada golongan miskin hampir 4 kali lipat lebih tinggi dari golongan kaya. D. Angka kematian bayi dan balita lebih tinggi di perkotaan dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Atau E. Persentase anak balita yang berstatus gizi buruk di pedesaan lebih tinggi. Maka jawabannya adalah D. Pembahasannya, opsi D adalah pengecualian untuk disparitas status kesehatan. Sedangkan opsi A, B, C, dan E adalah data disparitas status kesehatan yang berada di pedesaan dan perkotaan antara golongan miskin dan kaya, kawasan timur Indonesia, dan tingkat pendidikan yang rendah atau tinggi. Oke, itu tadi 15 soal SKB atau seleksi kemampuan bidang serta pembahasannya untuk beberapa formasi. Mudah-mudahan soal-soal tersebut bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan bisa dikembangkan lebih luas lagi. Ya, sambil bersiap diri untuk menunggu jadwal terbaru ujian SKB tahun ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe, like, dan share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Juga kita berserah diri, mudah-mudahan selalu dilindungi dan diberi kesehatan. Amin. Sampai ketemu lagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.